Kita berdoa. Sungguh kami syukur Tuhan Yesus atas berkat penyertaan Bapa yang kami rasakan hingga saat ini Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagai firman Bapa. Berfirmanlah Engkau Yesus, biarlah Tuhan kami dapat menjadikan firman itu menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan merayakan Natal yang dibawakan oleh pemuda-pemudi di gereja kita ini. Yang menjadi renungan kita pada malam hari ini saya ambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Beginilah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara yang terkasih, sering sekali kita mendengar kata teladan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini teladan dapat saya artikan sebagai suatu perilaku yang dapat dicontoh atau ditiru dalam perkataan, kelakuan, sifat maupun perbuatan seseorang. Di dalam perbincangan atau kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar pepatah mengatakan bahwa suatu keteladanan lebih baik dan bermakna daripada sejuta nasihat. Suatu teladan yang lebih baik baik itu dalam perkataan maupun kelakuan yang dapat ditiru atau dicontoh akan lebih bermakna daripada beragam nasihat yang tidak dapat dilihat dan tidak jelas. Di dalam kehidupan kita sebagai orang muda, sejatinya sekali kita menganggap orang lain itu rendah, dan itulah yang menjadikan salah satu sifat buruk manusia. Menganggap orang lain rendah adalah suatu hal Kita berdoa. Sungguh kami syukur Tuhan Yesus atas berkat penyertaan Bapa yang kami rasakan hingga saat ini Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagai firman Bapa. Berfirmanlah Engkau Yesus, biarlah Tuhan kami dapat menjadikan firman itu menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan merayakan Natal yang dibawakan oleh remaja atau pemuda-pemudi kita yang ada di gereja ini. Saudara yang terkasih, malam hari ini renungan yang dapat saya ambil yang menjadi renungan kita pada kehidupan sehari-hari itulah yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang terdapat dalam Perjanjian Baru. 1 Timotius 4 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara terkasih, sering sekali kita mendengar kata teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya dapat artikan di mana kata teladan itu adalah sesuatu yang dapat ditiru atau dicontoh dalam perbuatan seseorang, baik itu perkataan, kelakuan, sifat, ataupun perbuatan seseorang di dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar dengan pepatah mengatakan bahwa suatu keteladanan lebih baik daripada sejuta nasihat. Suatu teladan yang baik dalam perkataan, kelakuan, sifat, maupun perbuatan seseorang yang dapat ditiru akan menjadi lebih bermakna daripada beragam nasihat yang tidak dapat dilihat dan tidak jelas. Di dalam kehidupan kita seorang muda, sejati kali orang muda menganggap rendah sesama atau merendahkan orang lain, dan itulah yang menjadi salah satu sifat buruk manusia sampai sekarang. Seperti yang kita ketahui, yang menganggap orang lain rendah sifat atau perilaku sombong. Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya menjaga diri agar tidak seorang pun yang merendahkannya, di mana Timotius adalah anak rohaninya Paulus yang masih muda, yang sudah dipakai Paulus untuk melayani. Di dalam perkataan Paulus ini bukan hanya untuk Timotius, tetapi untuk kita juga sebagai orang muda, supaya tidak ada seseorang pun yang menganggap kita rendah. Di dalam ayat 12a
yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya menjaga diri agar tidak seorang pun dapat merendahkannya. Timotius yang muda yang sudah melayani orang yang mendapat julukan dari nama Paulus, yaitu anak rohani Paulus. Zaman sekarang banyak sekali anak muda yang jauh dari kata teladan. Sudah banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan menjadi pekerjaan anak-anak muda zaman sekarang. Pertanyaannya buat saudara-saudara, apakah kita termasuk dengan hal tersebut? Kalau saya pastikan tidak, karena kita yang di sini tidak ada yang melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti anak rohani Paulus, Timotius, yang masih muda, meskipun masih muda, tidak harus menjadi halangan. Dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya, baik di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesuciannya. Inilah yang menjadi teladan kita dari seorang tokoh Timotius yang masih muda tetapi sudah menjadi teladan bagi banyak orang. Seperti yang dikatakan dalam ayat 12, jadilah teladan bagi orang percaya. Di sini Paulus mengingatkan Timotius supaya ia menjadi teladan yang baik, lebih baik dan terbaik bagi semua orang percaya dalam hal perkataannya. Di sini Timotius belajar dengan sungguh-sungguh untuk melayani umat dan jemaat orang-orang kudus dengan memperhatikan tata bicara, sopan dan santunnya. Saudara yang terkasih, di sini juga kita harus dapat mencontoh Timotius yang dari cara dia berbicara dan sopan santun dengan baik, bertata krama, jujur, dan hal positif yang dapat kita tiru dari Timotius. Saudara terkasih, marilah kita hidup di dunia ini untuk untuk dapat dipercaya orang lain supaya kita dapat menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menjadi teladan di dalam diri kita atau di tengah-tengah orang percaya? Yang pertama, teladan dalam perkataan. Di sini Rasul Paulus mengajarkan dan menasihati Timotius seperti firman Tuhan mengatakan, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan. Paulus mengingatkan Timotius supaya dengan kata-kata yang bijak dan baik dan berhikmat. Begitu juga dengan kita, saudara yang terkasih, marilah kita teladan dalam perkataan kita. Marilah kita menjaga perkataan kita dengan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi melalui perkataan kita orang-orang dapat termotivasi, dapat membangun orang lain, dan setiap perkataan kita bisa menjadi berkat di kehidupan kita, dan begitu juga dengan orang lain. Dalam hal ini, mari kita baca dalam surat Efesus 4 ayat 2, beginilah firman Tuhan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Inilah yang dituntut Paulus kepada kita supaya kita menggunakan kata-kata yang baik. Yang kedua yaitu, jadilah teladan dalam tingkah laku. Dalam surat 1 Timotius yang 4 ayat 12, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya dapat menjadi teladan bagi semua orang. Tidaklah mudah, tapi kalau kita pikirkan itu tidaklah mudah untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menggerutu dan tidak memberontak. Itulah menjadi kesukaan Tuhan. Kita sebagai orang muda, marilah kita tunjukkan teladan kita dalam tingkah laku, yaitu dengan menuruti perkataan orang tua kita, membantu orang banyak, dan masih banyak hal positif yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, jadilah teladan dalam kasih. Dalam hal ini, Tuhan menuntut kita menjadi teladan dalam hal kasih. Kita sebagai orang muda, kita saling mengasihi dan menjadi teladan dalam kasih. Kita juga dituntut untuk mampu mengasihi orang tua kita seperti ayah dan ibu kita, dan sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Sebab dalam Injil Matius 19:19 beginilah firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu juga dalam Matius 22:37 jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang muda seperti yang telah tertulis dalam ayat Matius 19 dan Matius 23. Yang keempat, jadilah teladan dalam kesetiaan.
Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius agar senantiasa menjaga kesetiaan kepada Allah. Begitu juga dengan kita. Mari kita tetap setia kepada Tuhan kita. Kita sebagai orang muda, marilah kita tetap setia dalam perkataan kita, dalam pekerjaan kita, dan apapun yang menuntut kita untuk setia dalam melakukannya. Yang kelima, jadilah teladan dalam kesucian. Di dalam akhir dari surat 1 Timotius 4:12 terakhir, kita dituntut untuk menjadi teladan dalam kesucian. Kesucian berarti bersih dari dosa, bersih dari segala hal kejahatan. Inilah yang dituntut Paulus kepada Timotius, sama halnya dengan kita. Mari kita bersihkan diri kita dari hal-hal yang jahat. Sebab dalam kitab Amsal 22:11 berkata, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Saudara yang terkasih, kita sebagai remaja yang masih muda atau orang-orang yang masih muda, marilah kita belajar menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Dengan adanya kita yang menjadi teladan, itu menjadikan orang-orang sekitar kita mengikuti kita sebagai orang teladan juga. Yang menjadi tantangan bagi kita semua orang muda adalah, apakah kita sudah melakukan teladan yang dimaksud tersebut di dalam 1 Timotius 4:12, atau teladan mana yang sulit kita tunjukkan bagi semua orang di dalam kehidupan kita. Mari kita pikirkan dan renungkan dalam kehidupan kita atau dalam hati kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami syukur Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi bekal dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang teladan dalam kehidupan kami dan menjadi contoh di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami Bapa. Inilah kami Bapa. Terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Shalom.